Kalau ada kita nyebut nama Allah di dalam diri, lalu terasa nikmatnya, terasa ketenangan nyamannya, insya Allah itu tanda kolbunya sehat. Silakan dicoba sendiri, kalau zikir bisa tahan lama atau tidak. Jika gelisah berzikir berarti kolbunya sakit, seperti orang sedang diinapkan di rumah sakit, dia gelisah. Tapi jika kolbunya sehat, mainan dan makanan kolbu adalah mengenal Allah, maka perhatikan orang-orang yang kalau lagi sedang belajar tentang suatu ilmu mengenal Allah, dia bisa duduk 2, 3, 4, 5 jam. Seperti anak-anak main game, jika dia tahu cara main game, dia lama mainnya sampai lupa makan dan minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Rasy Hasyim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Selamat menyaksikan. Jemaah Idul Fitri, barakallahu lakum fi siyamikum wa taqabbala lana wa lakum fima amiltumuhu fi hadhihi syuhur. Jemaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ma'unah, bantuan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk bisa menyembahnya pagi ini, untuk bisa bertakbir memujinya pagi ini. Di dalam hadis Nabi dikatakan, beliau mengajarkan seorang sahabat agar membaca doa, Allahumma inni ala dzikrika. Wahai sahabatku, bacalah doa, ya Allah, bantulah aku mengingat Engkau. Maka salah satu ciri orang dibantu oleh Allah, dia dimudahkan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirnya kita pagi ini dan qiyamul lail, puasa yang kita kerjakan selama ini, tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita. Amin ya rabbal alamin. Nikmat inilah yang kita syukuri, nikmat inilah yang kita kemudian kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur nikmat sederhana, antaral mun'imah, engkau melihat menyadari siapa yang memberi nikmat, dan yang maha memberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memberi hadiah, kita suka dikenal, kita suka diketahui bahwa si pemberi hadiah adalah kita. Jika tadi Bapak Ibu bersedekah ingin namanya dikenal, sebenarnya itu bukan sifat kita, tapi itu sifat Allah. Allah yang boleh seperti itu. Hanya Allah yang boleh memandang dirinya memberi, sedangkan makhluk tidak boleh merasa dirinya memberi. Itulah yang dimaksud asyukur. Syukur, kita memandang, menyadari bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat dan salam mari kita kirimkan kepada hamba Allah yang paling bersyukur, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mengajarkan sahabat tidak selalu mengancam, tidak juga selalu memberikan kabar-kabar gombal. Amalkan ini dapat pahala, tidak selalu. Kamu tidak lakukan ini masuk neraka, tidak selalu.
Nabi kadang-kadang bahkan lebih sering mengajarkan para sahabatnya bagaimana cara mengenal yang disembah, sehingga muncul kesadaran ketika bersedekah, ketika sholat, bukan lagi karena harap sesuatu, karena takut sesuatu. Siapa yang harap masuk surga, surga itu makhluk. Yang takut neraka, neraka pun makhluk. Bukan berarti kita nggak takut neraka. Kita takut neraka karena Allah mengatakan, wahai neraka, ya nar, wahai neraka, denganmu, dengan cara aku murka, yaitu aku murka dengan menyiksa hamba-hamba yang durhaka melaluimu. Jadi neraka ditakuti bukan karena nerakanya. Di waktu kita kecil, orang tua kita mengancam dengan rotan. Kalau tidak sholat, dipukul. Rotannya digantung di tengah rumah. Si anak yang tidak faham apa pentingnya sholat, dia takut kepada rotannya, tidak takut kepada yang punya rotan. Jika yang punya rotan tidak sedang di rumah, si anak tidak sholat karena dia belum tahu rahasianya. Tapi lama-lama kalau sudah dewasa, rotannya tidak ada, yang pegang rotan pun tidak tampak, tapi sampai sekarang dia masih sholat. Kenapa? Karena dia sudah kenal siapa yang dia sembah. Dia sudah tahu apa manfaat dari menyembah Allah SWT. Maka Bapak, Ibu, Saudara, para ulama, para buya, kita harus meningkatkan cara kita berdakwah, bukan lagi dengan mengancam, bukan lagi dengan mengiming-imingi sorga, tapi dengan cara mengenalkan yang punya sorga, yang punya neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Idul Fitr yang bukan Allah, Idul Fitri artinya bukan kembali kepada fitrah. Aid artinya kembali fitr, makan. Setelah sebulan tidak makan pagi, pagi ini mulai makan. Bukan Aidul Fitrah. Bahasa Arabnya apa? Aidul Fitr. Fitr berarti makan, futur. Jadi pagi ini hari raya makan. Hari raya makan. Setelah sebulan tidak makan pagi. Sederhana. Lalu apakah hari ini menang? Belum tentu juga kita menang. Karena Nabi tidak pernah mengatakan ini hari kemenangan, ini hari kembali makan. Namun Nabi mengatakan orang yang berpuasa, orang yang qiyamul lail, kalau Allah terima, Allah ampuni dosanya. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosanya. Apakah pengampunan dosa itu kemenangan? Jawab sendiri. Apakah itu sebuah kemenangan atau sebuah hadiah? Jemaah yang bukan Allah, maka kita pun harus memperbaiki istilah-istilah kita beragama. Ini hari bukan kembali fitrah, ini hari kembali makan. Maka kalau ada orang sholat sekali sejumat, alhamdulillah. Ada orang sholat sekali setahun, alhamdulillah. Masih ada nur Allah di kalbunya. Kita tidak usah sindir-sindir juga. Sudah mau dia menyembah Allah walaupun sekali-sekali, siapa tahu nanti berkali-kali, dan dia wafat mati dalam kali-kali itu. Dan belum tentu juga orang yang malam kemarin selalu Idul Fitr, Qiyamul Lail, Tarawih, yang selalu kemudian berpuasa karena dia merasa suci dengan Qiyamul Lailnya, merasa suci dengan Tarawihnya, merasa soleh dengan puasanya. Tahu-tahu meninggalnya karena merasa soleh. Allah paling benci dengan orang paling merasa soleh. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam itu pasti punya salah. Tanya ini ustaz-ustaz buya-buya ini, dosanya lebih besar dari orang awam. Karena mereka tahu lalu mereka buat. Apalagi kita. Namun sebaik-baik orang yang bersalah, at-tawwabun, yang mengaku dia salah, yang mengaku dia bukan orang benar. Ini hadis qudsi. Allah tidak berikan pengecualian. Seluruh manusia pasti berbuat salah, tapi sebaik-baik yang berbuat salah yang mengaku salah,
yang merasa salah. Coba perhatikan ketika Sayyidina Adam terusir dari sorga. Apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? Ya Allah, aku terusir dari sorga karena iblis. Apakah Nabi kita, kakek kita Nabi Adam menyalahkan iblis? Tidak. Dia mengatakan, Rabbana zalamna, kami yang salah ya Allah. Aku Adam yang salah. Ini Hawa yang salah, bukan salah iblis. Kenapa? Karena syaitan masuk ke masjid tetap syaitan. Maka jika ada kekasih Allah, hamba Allah, masuk ke tempat maksiat, dia tetap hamba Allah. Tapi kalau syaitan masuk ke masjid, dia tetap jadi syaitan. Maksudnya adalah orang baik kemanapun dia diletakkan, dia nggak akan menjadi jahat. Maka benarlah kata Imam Qushairi menukil dari imam-imam terdahulu, ketika kita hendak mensucikan diri dengan cara beruzlah, menjauhkan diri dari makhluk, maka ini pun ada dua model orang. Yang pertama, dia menjauhkan makhluk karena menuduh makhluk merusak dirinya. Ini banyak kita dengar artis-artis taubat. Lalu kata dia apa? Saya tidak mau lagi kembali ke komunitas yang lama, kawan yang lama, karena mereka membuat aku menjadi penjahat, menjadi pendosa. Dia menyalahkan orang lain karena dosanya. Ini hijrah, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia hijrah, dia tobat, tapi tobatnya tobat syaitaniyah, tobat dengan cara menyalahkan orang. Maka Imam Qushairi mengatakan, yang terbaik bukan itu. Kenapa engkau beruzlah, engkau menjauhi orang-orang dulu, kawan-kawanmu yang lama? Bukan karena engkau merasa dirusak oleh mereka, tapi tuduhlah dirimu lah yang merusak mereka. Tuduh diri kita yang jahat. Inilah rahasia sir yang diajarkan Nabi Adam, kakek kita semua. Nabi Adam terusir dari sorga, yang dia salahkan dirinya bukan syaitan, bukan iblis. Bapak Ibu jamaah yang makan Allah, oleh karenanya taubat itu ada dua. Ada taubat nasuha, taubat yang tulus, itulah taubatnya Nabi Adam. Ada taubat yang tidak tulus, itulah taubatnya syaitan. Satu kali syaitan, iblis ini datang kepada Nabi Adam, ingin diskusi tapi tidak jadi. Lalu dia undur sampai masalah datang cucu Nabi Adam bernama Musa. Apa kata iblis? Hei Musa, engkau kan pintar. Ternyata iblis pernah sadar, karena iblis itu dari kalangan jin. Jin itu diberikan masa untuk sadar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia dicipta untuk menyembah aku. Mungkin iblis yang dari bangsa jin ada kesadarannya, ada penyesalannya. Datanglah ia kepada Nabi Musa. Hadis Sahih Bukhari. Apa kata iblis? Wahai Musa, kalau aku hendak tobat kepada Allah, bagaimana caranya? Nabi Musa sangatlah cerdas. Apa kata beliau? Oke, ikuti saya. Maka berjalanlah mereka sejauh perjalanan, sampailah di suatu gundukan tanah. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wahai iblis, bukankah engkau ingin tobat kepada Allah? Kata iblis, betul wahai Musa. Oh, ternyata nabi-nabi ini kadang-kadang berkawan juga dengan syaitan, karena syaitan butuh pencerahan. Bayangkan, selevel Nabi tidak menolak iblis. Ini baru belajar zikir sedikit, sudah benci kepada orang yang lain faham. Selevel Nabi tidak menolak iblis. Apa kata Nabi Musa? Wahai iblis, betulkah engkau ingin tobat kepada Allah? Kata iblis, betul wahai Musa. Ini kubur kakekku Adam. Sujudlah kepadanya. Iblis yang tadinya semangat untuk tobat, egonya muncul kembali. Apa kata dia? Musa,
Jangankan dia sudah berbau berkalang tanah, dia masih hidup pun aku tidak bisa hormat. Inilah dosanya iblis. Apa dosanya iblis yang tidak bisa dia sadari? Dia merasa tidak berdosa, dia merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Maka benarlah kata Imam Nu'tailah Sekandari, jangan engkau kagum kepada taatmu, jangan engkau kagum dengan orang taat, siapa tahu itu akhir dia taat. Akhir dia taat maksudnya itu akhir dia berbuat taat karena Allah, setelah itu dibuat taat dan merasa suci. Hati-hati juga, kita nggak boleh benci juga dengan orang maksiat, siapa tahu itu terakhir dia maksiat, setelah itu dia menyesali maksiatnya. Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah, mungkin kita berpikir saya kan gak ada dosa, karena kita berpikir dosa itu cuma dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa kemaluan, dosa ngambil harta orang. Dosa yang paling besar bukan itu. Dosa yang paling besar itu dosa yang ada di dalam kalbu. Maka dalam Al-Quran dikatakan wala takun minal ghafilin, jangan engkau menjadi orang yang lalai. Sibuk dengan orang, lupa dengan diri, itu juga dosa. Apalagi hidup bersosial, bermasyarakat. Ini banyak orang berbuat, mohon maaf, berbuat hal-hal yang bagus mungkin di kacamata awam, tapi bukan karena Allah, tapi karena tidak enak dengan orang kampung. Apalah kata orang nanti. Kita tidak sadar kalau itu adalah riya. Itulah sebabnya kenapa orang-orang kemudian gampang tersinggung, harap dipuji. Ternyata riya itu tidak hanya harap dipuji, juga ada yang satu lagi, takut dicaci. Mengatakan apalah kata orang nanti, itu bagian dari riya. Bapak Ibu yang bukan Allah, takbir yang kita baca tadi, Allahu Akbar, itu lafaz Allah jika diturunkan ke bukit, bukit bisa longsor. Diturunkan kepada gunung, gunung bisa meletus. Makanya Allah tidak berikan gunung, langit, bumi pemikul nama Allah. Di mana Allah letakkan nama Allah itu? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah yang bergetar kalbu, maka nama Allah itu diberikan untuk kalbu. Jadi jika mengajarkan tentang Allah, nama Allah, bukan untuk kalbu orang lain, untuk kalbu kita dahulu. Karena kalbu itu dia ada 3 jenisnya. Seperti orang yang sedang sakit, ketika tidak ada makanan yang nikmat, bukan makanannya yang tidak nikmat, badannya yang lagi sakit. Jika kita buat rendang, buat gulai, makanannya tidak terasa nikmat, mungkin mulut kita sedang sariawan, itu disebut qalbun marid, kalbu yang sakit. Makanan kalbu adalah mengenal Allah, menyebut nama Allah. Kenapa ada orang terganggu dengan nama Allah, atau kita tidak menikmati nyebut nama Allah? Jangan tuduh orang lain. Jika kita sholat tidak khusyuk karena ada orang berisik, orang ramai kiri kanan, tidak usah marahi orang lain. Tapi mungkin pikiran kita yang sedang berisik, kalbu kita yang sedang ramai. Ada kalbu yang mati. Kalbu orang mati itu, anzartahum an lam tazirhum la yu'minun. Engkau beri peringatan, tidak peringatan, tidak akan mendapat peringatan. Tapi itu satu ayat. Di ayat yang lain, Allah jika berkehendak ingin menghidupkan sesuatu, maka Allah beri hujan semalam. Lihatlah padang yang tandus di padang pasir. Ini zaman sudah beda semenjak global warming. Daerah-daerah yang ada di gurun padang pasir, setiap kali kena hujan 2 bulan setelah itu hijau. Bayangkan padang pasir sudah tidak ada bibit-bibit yang bagus, beri hujan 2 bulan ada rumput tumbuh. Artinya apa? Semati apapun batin seseorang, jika dihujani terus dengan nama Allah, pasti dan tidak akan tumbuh. Jangan dihujani dengan ancaman, orang temah lari. Jangan dihujani dengan kemudian puji-pujian,
nanti dia lupa diri. Bapak Ibu yang bukan Allah, bagian akhir yang mau saya sampaikan, ada kolbu yang sehat. Mana kolbu yang sehat? Kolbu yang sehat, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengenal Allah, menyebut nama Allah, kolbu bergetar. Maka sebut nama Allah menggetarkan kolbu, itu indikator cara tanda-tanda kolbunya sehat. Kalau ada kita nyebut nama Allah di dalam diri, lalu terasa nikmatnya, terasa ketenangan nyamannya, insya Allah itu tanda kolbunya sehat. Silakan dicoba sendiri, kalau zikir bisa tahan lama atau tidak. Jika gelisah berzikir, berarti kolbunya sakit, seperti orang sedang diinapkan di rumah sakit, dia gelisah. Tapi jika kolbunya sehat, mainan dan makanan kolbu adalah mengenal Allah. Maka perhatikan orang-orang yang kalau lagi sedang belajar tentang suatu ilmu mengenal Allah, dia bisa duduk 2, 3, 4, 5 jam. Seperti anak-anak main game. Jika dia tahu cara main game, dia lama mainnya sampai lupa makan dan minum. Itu mainan otak, itu permainan pikiran, apalagi permainan kolbu. Mainannya kolbu adalah menyebut namanya, makanannya ruh, mainannya ruh adalah mengenal zat yang menghembuskannya. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang percaya kepada Allah, kepercayaan kepada Allah ada di kolbu, bukan pada baju, bukan pada kopiah. La tulhikum, jangan sampai kolbumu terlalaikan karena anak-anakmu ataupun hartamu. Kalau disebut anak, tentu terbawa emaknya, ibunya sekalian, karena cekcok, karena terlalu cinta, karena emosi dengan keluarga. Bisa-bisa orang lupa diri. Dan juga ambal berarti pekerjaan. Maksudnya apa? Orang yang paling sibuk dengan keluarganya itu Rasulullah, karena istrinya banyak. Orang yang paling sibuk dengan pekerjaannya itu Rasulullah. Kenapa? Karena beliau adalah seorang presiden sekaligus, juga panglima sekaligus, juga mengurus zakat. Nabi itu bukan punya kendaraan 1-2. Nabi punya onta 30, punya kuda 20. Satu istri, ada kendaraannya, ada rumahnya, ada ontanya, ada macam-macam. Nabi itu sangat kaya, sangat sibuk, tetapi beliau dengan sibuknya tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lupa, lalai itu di kolbu, kolbunya selalu bersama Allah. Namun Nabi Muhammad SAW tidak merasa dirinya suci. Maka beliau, bayangkan orang yang sudah selalu berjumpa dengan Allah, selalu beristighfar dan mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi, sungguh kalbuku kadang juga terganggu, maka aku minta ampun kepada Allah 70 kali sampai 100 setiap hari. Bapak Ibu saudara karena Allah, inilah nasihat dari kami. Jika Nabi menyadari, menyesali masalahnya 70 kali setiap hari, kita yang tidak terjamin ini harusnya lebih banyak dari itu. Kesimpulan khutbah kita pada pagi ini, yang pertama, Idul Fitr kembali kepada makan, bukan kembali suci, kesucian urusan Allah. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang hatinya sehat, disebut nama Allah, hatinya nyaman. Maka kalau ditanya, apakah hatiku sakit atau tidak, sebut saja nama Allah, nyaman atau tidak. Dan yang terakhir, selevel Nabi Musa tidak pernah menolak makhluk paling terlaknat di alam semesta bernama iblis. Maka orang-orang yang hina seperti kita, pendosa seperti kita, jangan jugalah menolak dan menghina orang-orang yang terhina. Siapa tahu kita lebih hina dari mereka. Semoga Allah Ta'ala menerima semua puasa kita, semua qiyamul lail yang pernah kita lakukan. Semoga Allah Ta'ala jadikan rumah tangga, kampung, negeri kita ini menjadi negeri yang penuh berkah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dijadikan generasi muda kita generasi yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nusyhidukum bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, amma ba'du. Usikum ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat waghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ya Allah, ampuni semua dosa kami yang hadir, ampuni semua dosa orang tua kami, ampuni semua dosa keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, saudara kami, tetangga kami, guru-guru kami. Allahumma ya Allah, ampuni dosa semua orang-orang yang di kalbunya ada iman dan Islam. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang menggenggam kalbu kami, wahai yang menatap diri kami, mohon ya Allah, jika kalbu ini lalai, tariklah dia kepada Engkau dengan kelembutan. Jangan Engkau tarik ia dengan jalal keagungan-Mu. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qulubana ilaik. Ya Allah, arahkan kalbu kami hanya kepada Engkau. Jangan biarkan kalbu kami berpaling kepada selain Engkau. Allah maltuf minna wal muslimin. Ya Allah, semua kami punya masalah, semua kami punya cobaan, semua kami punya ujian. Dengan nama Engkau ya Latif yang maha lembut, yang maha halus, berikanlah kelembutan hati dalam diri kami, sehingga kami tidak menyalahkan orang karena suatu masalah, tapi kami menyalahkan diri kami sendiri. Allahumma ya nur, ya nur, ya man huwa nurun ala nur. Wahai pemilik cahaya, wahai sumber semua cahaya, kalbu kami gelap ya Allah, hati kami gelap ya Allah, pikiran kami gelap karena semua kesalahan kami. Nawir qulubana binurika. Izinkan pagi ini ya Allah, Engkau terangi kalbu kami dengan nur Engkau, terangi keluarga kami dengan nur Engkau, terangi negeri kami dengan nur Engkau, terangi semua orang yang percaya kepada Engkau dengan nur Engkau. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ar Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ar Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ar Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi
dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon, apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share. Karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.